Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Galvina Rizky dari Universitas Brawijaya, Prodi Akuntansi dengan NIC CP146. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal Odoo melalui SOO atau server Odoo dan juga SOL atau server Odoo lokal. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa sih perbedaan dari SOO dan juga SOL. Yang pertama ada di letak server, di mana SOO berada pada server host Odoo SA, di mana server tersebut disediakan langsung oleh Odoo. Kita hanya perlu mengakses website odoo.com. Lalu untuk SOL, letak servernya berada dalam laptop atau desktop yang sudah diinstal Odoo tersebut. Untuk versi Odoo-nya, SOO menggunakan versi EE atau Enterprise Edition, sedangkan SOL menggunakan CE atau Community Edition. Untuk versi Odoo yang dipakai saat ini, SOO sudah menggunakan Odoo 16 EE. Tetapi untuk SOL, kita dapat memilih versi yang akan kita gunakan, yaitu 16, 15, 14, 12, tetapi selalu Community Edition. Untuk cara aksesnya sama, bisa menggunakan browser seperti Mozilla, Chrome, dan Safari. Lalu untuk download source program, tidak perlu menggunakan aplikasi atau sumber awal apabila kita menggunakan SOO. Tetapi untuk SOL kita perlu mendownload Odoo sekitar 288 MB. Lalu kita menginstalnya di dalam laptop atau desktop. Untuk SOO kita perlu membutuhkan jaringan internet, tetapi untuk SOL kita tidak perlu membutuhkan jaringan internet karena internet hanya digunakan saat mendownload program atau aplikasi tersebut. Lalu untuk ciri URL-nya, jika menggunakan SOO, URL tersebut akan berubah menjadi company name yang kita buat nanti. Contohnya apabila kita mengisi company name di dalam Odoo, kita mengisinya dengan Agung, nanti ciri URL-nya maka akan menjadi agung.odoo.com. Tetapi untuk SOL, ciri URL-nya yaitu sama menggunakan localhost. Untuk operating system sendiri, jika menggunakan SOO tidak perlu karena operating system atau servernya sudah disediakan oleh Odoo SA, kita dapat mengakses menggunakan semua perangkat. Tetapi untuk SOL, untuk operating system yang dapat digunakan yaitu Windows, Mac, Linux, atau sistem Docker. Untuk tingkat kemudahannya sama-sama mudah digunakan baik SOO maupun SOL. Tetapi untuk kegunaannya, untuk SOO hanya terbatas karena hanya untuk ekspor saja atau latihan saja dan digunakan untuk kebutuhan pribadi saja. Tetapi untuk SOL, kita lebih bebas mengeksplor karena kita juga dapat menginstal modul ekstra atau mengkustomisasi modul tersebut. Seperti itu. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal menggunakan SOO atau server Odoo. Yang pertama, kita perlu mengakses website odoo.com. Setelah tampilan seperti ini, lalu kita klik yang try it free. Setelah itu, akan muncul beberapa aplikasi yang dapat diakses di dalam Odoo. Yang pertama ada website, lalu ada sales, lalu ada operation, lalu ada manufacturing, lalu ada marketing, lalu ada human resource, dan juga customization. Sebagai contoh, di sini saya akan menginstal aplikasi accounting. Lalu kita klik continue untuk melanjutkan. Setelah itu, kita diminta untuk mengisi data diri. Yang pertama, kita dapat mengisi nama. Lalu kita mengisi email aktif, di mana email ini akan digunakan untuk aktivasi Odoo tersebut. Lalu untuk company name saya isi dengan personal. Untuk nomor telepon bisa diisi, bisa tidak. Untuk negara, saya memilih Indonesia. Lalu untuk bahasa, saya memilih bahasa Inggris. Lalu untuk company size, saya memilih kurang dari 5. Untuk primary interest, saya memilih I am student. Setelah itu,
setelah semua terisi dengan lengkap, saya memilih atau klik Start Now. Seperti ini tampilan apabila kita sudah berhasil untuk mendaftarkan diri ke dalam udu.com. Kita tunggu beberapa saat karena saat ini sedang menginstal aplikasi accounting di dalam server udu kita. Nah, setelah tampilan seperti ini, kita perlu mengaktifasi udu kita di dalam email yang sudah kita daftarkan tadi. Kita buka email terlebih dahulu, lalu kita pilih, lalu kita klik to activate your database. Lalu setelah itu kita akan membuat password sesuai ketentuan yang telah ditentukan, yaitu minimal 6 karakter. Ulang sekali lagi. Lalu kita klik activate your database. Kita tunggu beberapa saat. Nah, setelah tampilan berhasil, maka tampilan udu akan berubah menjadi seperti ini. Di sini ada keterangan invite your colleagues, di mana kita dapat menginvite atau mengundang teman kita untuk bergabung di dalam server udu yang telah kita daftarkan. Untuk saat ini, saya tidak mengundang siapapun, maka saya akan klik skip. Nah, setelah itu kita klik ke go to personal, di mana ini adalah URL udu yang sudah kita buat tadi. Nah, seperti ini tampilan apabila kita sudah berhasil untuk mendaftarkan atau masuk ke dalam udu.com melalui SOO atau server udu-udu. Seperti ini tampilannya. Tadi kita sudah menginstal aplikasi accounting. Apabila kita ingin menginstal aplikasi yang lain, kita dapat klik apps. Nah, di sini tersedia berbagai macam aplikasi yang lain. Sangat banyak yang disediakan oleh udu. Sebagai contoh, mungkin saya akan menginstal aplikasi sales. Lalu kita klik install. Lalu kita klik confirm. Kita tunggu prosesnya beberapa saat. Nah, seperti ini tampilan apabila kita sudah berhasil untuk menginstal aplikasi sales. Kita juga dapat membuka aplikasi tersebut. Sebagai contoh, kita akan membuka aplikasi sales. Kita klik. Nah, seperti ini tampilan aplikasi sales, di mana kita dapat mengisi data company, dokumen layout, order confirmation, dan juga sample quotation. Sekian penjelasan mengenai server udu-udu. Selanjutnya, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai bagaimana cara menginstal udu melalui SOL atau server udu lokal. Saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal udu melalui SOL atau server udu lokal. Yang pertama, kita perlu mengunjungi website nightly.udu.com. Setelah tampilan seperti ini, kita dapat memilih versi udu yang kita inginkan. Untuk kali ini, saya memilih versi udu 16. Setelah itu kita klik. Setelah itu, akan muncul halaman Index of 16 Nightly. Ini adalah halaman di mana kita dapat memilih operating system yang kita gunakan. Karena saya menggunakan Windows, maka saya akan memilih Windows.
Setelah itu kita memilih Udo 16 Latest, di mana ini adalah versi terbaru dari Udo yang diperbarui pada tanggal 8 September 2023. Lalu kita klik. Secara otomatis Udo akan terdownload. Kita perlu menunggunya sekitar beberapa menit. Nah, apabila kita sudah berhasil mendownload Udo 16-nya, kita dapat membuka dengan cara klik open. Kita tunggu sebentar. Setelah itu, kita akan diarahkan untuk memilih bahasa yang akan kita gunakan. Di sini saya memilih untuk menggunakan bahasa Inggris. Kita klik OK, lalu akan muncul tampilan sambutan seperti ini, lalu kita klik next. Setelah itu, di sini ada agreement yang harus kita setujui. Kita dapat langsung klik I agree. Setelah tampilan seperti ini, kita dapat memilih untuk melakukan penginstalan Udo server dan juga Progress SQL database. Karena saya belum melakukan penginstalan atau pendownloadan Progress SQL database pada laptop saya, maka saya akan memilih Udo server and Progress SQL server. Apabila sudah melakukan penginstalan Progress SQL di dalam laptop, kita hanya dapat memilih Udo server only. Tetapi untuk kali ini saya memilih Udo server and Progress SQL server. Lalu kita klik next. Setelah tampilan seperti ini, di sini tersedia hostname, port, username, dan password. Lalu kita klik next. Nah, untuk destination folder, di sini sudah secara otomatis terprogram dalam local disk C program file di dalam web folder Udo 16. Kita klik install. Kita tunggu proses install Udo server selama beberapa menit. Nah, untuk progres install Udo servernya sudah selesai. Setelah itu kita menunggu untuk proses install Progress SQL database. Kita perlu menunggu beberapa menit lagi. Nah, apabila sudah berhasil terinstall di dalam laptop, kita dapat langsung klik next. Setelah itu, kita dapat langsung klik finish. Nah, seperti ini ciri URL apabila kita menggunakan atau instalasi Udo menggunakan SOL atau server Udo lokal. Maka URL-nya menggunakan localhost 8069. Kita tunggu sebentar. Seperti ini tampilan apabila kita sudah berhasil melakukan instalasi Udo melalui SOL di dalam laptop atau desktop kita. Di sini terdapat master password yang tidak boleh dilupakan apabila kita ingin menginstal sesuatu atau login menggunakan akun Udo ini, karena ini sangat penting, maka saya akan copy terlebih dahulu. Lalu kita masukkan atau buat database name. Di sini saya akan membuat Udo 16 kali Fernanda. Lalu email, kita dapat memasukkan email aktif ataupun kita juga dapat menggunakan admin agar lebih mudah dalam kita melakukan login nanti. Lalu kita akan membuat password. Setelah itu, untuk phone number atau nomor telepon dapat kita masukkan ataupun tidak. Untuk bahasa, saya menggunakan bahasa Inggris. Untuk country, saya memilih Indonesia. Lalu kita centang atau checklist demo data agar semua progres yang sudah kita masukkan atau input ke dalam Udo tidak hilang atau tersimpan, sehingga kita tidak perlu mengulang step seperti ini lagi. Lalu kita klik create database.
Apabila sudah berhasil, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu kita klik Udu 16 Gali Fernanda atau database yang sudah kita buat tadi. Nah, seperti ini tampilan apabila kita sudah berhasil membuat database. Lalu kita masukkan email yang sudah kita buat tadi. Tadi saya membuat emailnya dengan admin. Lalu kita masukkan password yang sudah kita buat tadi. Lalu kita klik login. Nah, seperti ini tampilan apabila kita sudah berhasil login. Di sini tersedia berbagai macam apps yang dapat kita gunakan saat kita misalnya mau memasukkan data customer, data vendor, atau membuat purchase order. Kita dapat menggunakan apps-apps yang tersedia di sini. Setelah itu, kita akan mengaktifkan developer mode, di mana dalam Udu tersedia dalam beberapa mode. Yang pertama adalah mode normal mode, di mana mode default dari Udu biasa digunakan untuk pengguna, di mana tampilannya sangat user friendly seperti ini. Lalu untuk developer mode adalah mode yang berkaitan dengan teknis. Kita mengaktifkannya, kita pergi ke setting, setelah itu kita scroll ke bawah, lalu pada menu developer tools kita klik activate the developer mode. Kita klik. Apabila kita menggunakan developer mode, maka terlihat di tampilan seperti ini. Jika kita menggunakan normal mode, maka hanya akan ada general setting dan juga user and company. Apabila kita menggunakan developer mode, maka akan ada tambahan translation, gamification tool, dan juga technical. Contohnya seperti ini. Kita pergi ke apps. Nah, apabila kita mengaktifkan developer mode, maka akan muncul tampilan teknis seperti ini. Seperti ini. Lalu untuk mematikan atau menonaktifkan developer mode, kita pergi ke setting. Lalu kita scroll ke bawah. Lalu kita klik deactivate the developer mode. Nah, maka icon kumbang akan hilang. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.